Selamat pagi dan shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraja Kamis 7 Agustus 2025. Untuk melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita memulainya dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan napas kehidupan. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami sehingga firman yang kami baca, firman yang kami renungkan dapat kami rasakan dalam kehidupan kami dan dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat memberlakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema umat pilihan Tuhan. To natonno puang matua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang memiliki identitas. Identitas ini bisa berupa data diri seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan sebagainya, yang bisa membantu orang untuk mengenali kita. Identitas juga bisa berupa peran yang melekat pada diri kita. Setiap peran itu harus memperlihatkan kualitas hidup kita. Misalnya sebagai pendeta, guru, atau sebagai orang tua. Demikian halnya dengan identitas sebagai umat pilihan Tuhan, tidak hanya sekedar status, tetapi mewujud dalam seluruh aspek kehidupan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat berduka cita menyaksikan keadaan bangsanya sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga dengan tegas ia mengingatkan bahwa pilihan atas mereka sebagai umat Tuhan hanya karena kemurahan Allah. Sebagai umat pilihan Tuhan, tidak cukup disebut keturunan Israel, melainkan sebagai umat pilihan Tuhan yang harus mereka buktikan melalui kualitas hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus menegaskan bahwa semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel atau keturunan Abraham. Mereka bukan anak-anak menurut daging, tetapi anak-anak Allah dan keturunan yang benar. Itu bisa kita lihat di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian halnya kita yang telah ditebus di dalam Kristus. Kita telah menjadi umat pilihan Tuhan dan bukan sekedar garis keturunan. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan dan dapat bertanggung jawab sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan buat para majelis dan ibu pendeta di dalam kehidupan mereka masing-masing. Pimpin dan serta mereka pada pelayanan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan buat para jemaat kami ya Tuhan, orang tua, anak-anak dan juga para lansia. Pimpin dan sertai mereka di dalam aktivitas mereka pada hari ini. Lindungi mereka Tuhan, sehingga dapat mereka rasakan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan buat pemerintah kami dari pusat hingga pelosok. Sertai dan pimpin pemimpin kami yang memimpin pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka dapat bertanggung jawab akan pemerintahan yang telah Engkau berikan dan dapat mereka laksanakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan, beri kesehatan dan lindungi kami di sepanjang pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.